Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyam walladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyah yang saya hormati dan semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan rezeki yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk sholat berjamaah Isya dan Tarawih. Sekaligus kita diberikan rezeki untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan juga keluarga beliau, dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau dan nanti bertemu di yaumil akhir. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, malam ini topiknya sekaligus memperingati turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Bulan Ramadan bulan yang sangat spesial, sangat istimewa, karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia beliau 40 tahun yang relatif masih muda. Dan Allah mendokumentasikan ini di dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah berfirman, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana kita hidup di dunia ini. Dan kita diperintahkan juga untuk menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Namun Allah juga menyampaikan, jika kita menghadapi persoalan seperti perjalanan atau sakit, maka kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menginginkan kemudahan dalam menjalankan syariatnya daripada kesulitan. Nah, di sini Allah telah menurunkan Al-Quran untuk pertama kali. Kalau kita baca sejarah, Bapak Ibu pasti mengetahui bagaimana 5 ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ini biasanya sangat dihafal oleh anak-anak kita semua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril saat itu mendatangi Rasulullah di Gua Hira dan menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bacalah. Bayangkan Rasulullah di usia ke-40 belum bisa membaca, buta huruf. Rasulullah menyampaikan, wahai Jibril, saya tidak bisa membaca. Tapi Jibril kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Apa yang bisa saya baca sementara saya tidak bisa membaca? Lantas Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini ayat pertama ini Rasulullah SAW diajarkan untuk membaca. Betapa luar biasanya ajaran kita, Bapak Ibu semua. Ayat pertama saja yang diturunkan itu diperintahkan kita sebagai umat manusia itu untuk membaca. Para mufassir kemudian menerjemahkan ini bahwa membaca dalam ayat ini tidak hanya membaca secara literal. Karena dulu Bapak Ibu sejarah orang-orang Arab yang kuat itu bukanlah tradisi menulisnya. Jadi zaman dulu orang-orang Arab itu sangat kuat tradisi bercerita. Selalu bercerita dari satu forum ke forum yang lain, dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, selalu bercerita. Nah, ini diturunkan di tengah masyarakat yang memang suka bercerita, kemudian itu menjadi diskusi yang hilang. Kemudian Allah mengatakan, Muhammad bacalah. Jadi pertama kita diminta untuk membaca tidak hanya secara literal tetapi juga membaca keseluruhan alam ini. Nah, ayat yang kedua berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Selanjutnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, untuk mengenang turunnya Al-Quran ini kita bisa mengambil hikmah. Paling tidak dalam kesempatan ini izinkan saya berbagi 3 hikmah. Jamaah sholat tarawih Masjid Walidah Dahlan ya Unnisa yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Yang pertama, kata Iqra di dalam ayat ini, membaca itu tidak saja kita diminta Bapak Ibu, tetapi kita diperintahkan. Karena katanya itu kata perintah. Iqra, bacalah. Jadi kita ini memang diperintahkan. Nah, kita diminta untuk tidak hanya membaca tetapi juga mengamati alam ini. Karena itu poin pertama dari ayat ini adalah kita diminta untuk terus belajar, terus menerus. Sebagai khalifah, sebagai umat manusia, kita diminta untuk terus belajar meskipun kita tidak mengetahui sesuatu. Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu merasa belum banyak mengetahui sesuatu atau anak-anak kita masih kecil. Yakinlah bahwa karena ini sifatnya perintah, maka insya Allah akan begitu banyak jalan untuk kita bisa membaca dan mengamati kehidupan kita di sekitar ini. Nah, ini kaitannya dengan hikmah yang kedua, bahwa manusia itu diciptakan dari ketidaktahuan. Kita bisa bayangkan Rasulullah yang kita agungkan, yang kita tauladani, yang kita belajar darinya, yang kita minta syafaat darinya, di usia 40 tahun belum bisa membaca. Bahkan julukan beliau adalah ummi, yang buta huruf. Sehingga apa? Beliau baru bisa betul-betul memiliki kesadaran untuk membaca, mengamati setelah usia beliau 40 tahun. Kalau kita merasa terlambat Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Rasulullah. Apalagi kalau anak-anak kita ajak untuk belajar kemudian masih sulit sekali untuk belajar, jangan khawatir, karena yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan bukan diri kita, bukan ustadz, bukan guru, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di ayat ini mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan kita dari ketidaktahuan, dari tidak ada apa-apa menjadi tahu. Jadi yakinlah Bapak Ibu, kalau kita belajar terus sulit sekali memahami, yakinlah kalau kita berdoa kepada Allah meminta petunjuk, maka Allah akan memberikan ilmu, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan, memberikan hikmah itu langsung kepada diri kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, perintah belajar ini harus kita laksanakan, karena jaminan dari Allah kalau kita melaksanakan maka ilmu itu datang dari Allah, bukan dari diri kita.
Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa belajar itu apakah usia anak-anak, remaja, dewasa, atau sudah usia tua. Karena ilmu yang dimaksudkan oleh Allah di sini, membaca itu adalah membaca kehidupan. Karena itu hikmah yang ketiga, penting sekali bagi kita untuk memahami, belajar tentang ilmu pengetahuan. Karena sekarang kita sudah hidup di era di mana perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu luas. Kita tidak hidup di era zaman Nabi, bagaimana sulitnya menuliskan, mencari kertas saja begitu sulit, apalagi menemukan teknologi. Sekitar lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah hidup di era paling maju. Ada buku yang namanya The Better Angels of Our Civilization. Jadi mengatakan sekarang itu kita hidup di era paling maju dalam kehidupan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu cari sejarah umat manusia dibandingkan sekarang, tidak ada yang lebih maju dari sekarang. Bapak Ibu mau bertanya apa saja ada jawabannya. Bapak Ibu mau kemana ada kendaraannya. Bapak Ibu ingin berkomunikasi ada medianya. Dunia sekarang adalah dunia yang sangat canggih. Nah, karena itu hikmah yang ketiga dari surah ini, jadi Allah itu sudah betul-betul membayangkan, sudah menciptakan kita dalam kondisi yang pelan-pelan nanti akan maju. Nah, sekarang kita diminta untuk begitu sadar tentang ilmu pengetahuan. Karena itu yang pertama dari poin ketiga ini, karena manusia itu sifatnya tidak tahu, maka Allah akan menjamin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu, ilmu pengetahuan ini berbeda dengan kita mendapatkan gelar sarjana atau gelar pendidikan. Ilmu di sini tidak ada kaitannya atau tidak semata-mata hubungannya dengan gelar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu apalagi gelar sekarang tidak sulit untuk didapatkan. Tidak hanya sarjana, bahkan gelar S2, S3 pun itu cukup banyak bisa didapatkan. Kalau Bapak Ibu sebelum pemilu, lihat dulu ada satu tokoh belum dapat gelar, tiba-tiba ketika mencalonkan menjadi calon legislatif atau kepala daerah, tiba-tiba sudah bergelar doktor. Bapak Ibu bisa bertanya, kapan sekolahnya? Kan? Nah, ini gak ada kaitannya atau tidak langsung berkaitan. Kaitannya itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa melihat kalau orang punya ilmu, orang berilmu itu, dia akan kita lihat dari dampaknya, bukan gelarnya. Satu, dampaknya apa? Dia akan semakin tawadhu. Kenapa tawadhu? Karena dia tahu diri bahwa apa yang diketahuinya itu adalah sangat kecil. Sangat kecil. Kalau orang sudah belajar ilmu yang tinggi sekali, dia akan tahu bahwa ilmunya dia itu hanya setetes dibandingkan air laut yang begitu luas. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita ini hanya setetes dari air laut, apakah kita pantas untuk bersombong tentang ilmu pengetahuan? Pasti kita itu akan tawadhu. Kita itu akan hati-hati untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Karena kita khawatir apa yang kita sampaikan itu banyak salahnya. Karena yang kita ketahui hanya setetes dari lautan. Yang kedua, sifat orang yang berilmu itu dia berhati-hati. Dia tidak mudah untuk mengatakan si A itu salah, si B itu benar, si C itu salah. Tidak. Kenapa? Karena dia paham bahwa apa yang diketahuinya boleh jadi dia mengetahui terbatas. Apa yang tidak diketahuinya diketahui oleh orang lain. Sehingga dia betul-betul hati-hati dan menghormati pendapat orang lain. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang tidak sekolah tinggi tapi dia tawadhu, maka yakinlah ilmu dari orang tersebut begitu tinggi. Begitupun sebaliknya, ada orang yang gelarnya tinggi tapi tidak tawadhu dan tidak menghormati orang lain dan merasa selalu benar, maka yakinlah belum ada hikmah ilmu di dalamnya, baru sebatas gelar. Karena itu Bapak Ibu, belajarlah terus-menerus, karena tugas kita sebagai manusia, kembali ke ayat pertama tadi, Iqra, belajar membaca kehidupan ini. Nah, bagaimana
teknik membaca itu teknik belajar. Nah, bagi anak-anak yang hadir di masjid yang mulia ini, ada satu teknik belajar yang bisa kita terapkan, dan ini diambil dari hikmah dalam bahasa Arab. Dulu ada satu hikmah bahasa Arab yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu seperti hewan buruan. Al-ilmu sayyid wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu seperti hewan buruan katanya. Kalau hewan buruan, ketika kita tangkap, apa yang kita lakukan? Kita ikat, kita taruh di pohon atau rumah, kita ikat dia. Agar apa? Hewannya tidak kemana-mana. Nah, karena itu selanjutnya kata-kata ini berikut, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Karena itu ikatlah hewan buruan Anda dengan tali yang begitu kuat. Nah, mengikatnya bagaimana? Dengan tulisan. Jadi cara mengikat ilmu itu bil hibalil wathiqah. Jadi kita mengikatnya dengan keras, dengan kuat, dengan tulisan. Karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk belajar tidak hanya membaca, tetapi menuliskan apa yang sudah kita ketahui, agar ilmu itu melekat pada diri kita, agar ilmu itu melekat dan memberikan keberkahan pada diri kita. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita pelajari di dunia ini betul-betul berdampak kepada diri kita. Seperti doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita berdoa bahwa ya Allah, berikanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bukan kita meminta berikanlah kami gelar yang banyak, tapi berikanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Karena itu manfaatnya apa? Manfaatnya bisa dilihat dari perilaku kita sebagai manusia terhadap orang lain. Jadi kalau mau lihat orang pintar atau orang berilmu Bapak Ibu, caranya sangat mudah. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan sesama. Lihatlah bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, baik yang usianya lebih tua dari dirinya maupun usianya lebih muda dari dirinya. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Puncak atau bukan puncak, tetapi representasi wajah dari keimanan, wajah dari kecerdasan, wajah dari ilmu itu bukan gelar, bukan buku, bukan itu semua. Tetapi apa? Tetapi perilaku kita kepada sesama manusia. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Jadi saya diutus itu tidak ada tujuan lain kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah wajah dari semua yang kita miliki. Kalau yang kita miliki baik Bapak Ibu, maka insya Allah akhlak kita akan baik. Jadi inilah hikmah dari nuzulul Quran. Di antaranya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai manusia tugasnya adalah untuk terus-menerus belajar tanpa henti, dari kita memahami sampai nanti kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Karena ilmu pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang selesai tugasnya di muka bumi ini dengan husnul khatimah, dengan baik, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca, kita berbanyak mengkaji Al-Qur'an, kita berbanyak mengamati kehidupan kita agar kita betul-betul diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan ilmu-ilmu yang baik sehingga menjadi manusia yang baik juga. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan topik malam ini memberikan sedikit hikmah kepada kita untuk terus belajar menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.